Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah kemarin hari Sabtu kalian sudah mengerjakan sogem untuk yang kedua Alhamdulillah nilainya naik dari sogem yang pertama itu rata-rata 74 ya. Kemarin alhamdulillah sudah 85. Saya harapkan nanti setiap kali sogem atau setiap kali ada latihan nilainya bisa meningkat itu Kemudian sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya untuk menyelesaikan tema 1 tema 1 kita belum selesai, baru 4 kali pembelajaran atau baru 4 materi yang kita sampaikan atau sudah sampaikan, berarti masih ada 1 materi lagi yang ada di tema 1. Sebelum kita masuk ke pembelajaran atau ke materi yang kelima, untuk sogem kemarin ada yang mau bertanya dulu atau ada yang mau menyampaikan ke Ustazah dulu atau enggak? Kalau tidak berarti Ustazah anggap untuk kelas hijau sogemnya tidak ada kendala ya. Kalau Ustazah koreksi kemarin yang jawabannya belum maksimal itu di uraian ya, untuk nomor 9 dan nomor 10 itu ya. Nomor 9 pertanyaannya atau soalnya menjawab pertanyaan dengan kata mengapa itu ya. Sebagian besar untuk kelas hijau sudah benar, tapi masih ada 1-2 yang menjawabnya langsung, jadi tidak lengkap sehingga nilainya juga tidak sempurna gitu Tapi kalau menjawab lengkap nilainya juga sempurna gitu Untuk soal nomor 10 yang uraian, masih ada beberapa yang keliru ketika menyusun sehingga urutannya tidak pas, ada yang terbolak-balik itu ya. Lah itu rahasianya apa ya untuk soal nomor 10 itu ya. Nomor 10 itu tidak ada memang tidak ada teori baku itu tergantung kalian menyambungkan atau mengurutkannya tepat atau tidak. Jadi ada nilai rasanya juga yang perlu dipakai untuk mengurutkan itu sehingga kalimatnya bisa nyambung antara kalimat ke-1, kedua, ketiga, dan kalimat yang terakhir gitu ya. Jadi melibatkan nilai rasa juga, dirasa kayak ini kok kira-kira yang kalimat 3 dengan kalimat keempat itu nyambung enggak ya, itu harus ada nilai rasa seperti itu yang perlu diperhatikan. Oke, kelas hijau. Ada yang mau ditanyakan untuk sogemnya? Kalau tidak ada berarti siap untuk try in Atau ada yang bertanya dulu, lah nanti try-in-nya materinya apa Us? Ya materinya sampai yang hari ini kita bahas, ya materinya itu saja. Mungkin nanti tambah materi yang mungkin di kelas 5 sudah kalian dapatkan seperti cerita gitu ya. Kemudian Us, try-in-nya hari apa Us? Try-in-nya mulai hari Senin besok. Nanti Ustazah buatkan jadwalnya biar enak ketika belajar gitu ya. Jadwal, kisi-kisi, contoh soal nanti insya Allah akan Ustazah share semuanya biar kalian juga ada persiapan untuk try-in itu ya. Jadi tidak usah khawatir. Nanti ada kisi-kisi, ada latihannya juga sekaligus nanti Ustazah sertakan jawabannya. Jadi nanti ketika kalian menjawab selesai, kemudian dicocokkan dengan kuncinya kira-kira dari 25 soal itu sudah benar berapa gitu Jadi ada latihan soalnya juga. Jawabannya dari berikutnya aja jawabannya tidak langsung ya. Jadi misalkan hari Jumat tuh saya share soal. Nanti selang sehari atau malamnya itu baru saya share jawaban biar kalian mengerjakan dulu baru dikoreksi sendiri gitu Itu ya. Kemudian untuk materi hari ini seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, karena kemarin hari Selasa kita tidak ada pembelajaran harusnya kemarin Selasa tetapi karena tidak ada pembelajaran jadi mundur besok libur lagi jadi nggak ada pembelajaran lagi gitu ya, libur tanggal 17 Agustus 45. Tidak terasa ya Dek ya, tahu-tahu sudah memperingati hari ulang tahun kembali. Yang keberapa? Ada yang masih ada yang tahu atau tidak tahu karena saking keberapa Dek? Ulang tahun Indonesia yang berapa? Ya, ke-76 ya. Ada yang tahu negara yang tidak pernah dijajah, jadi tidak punya hari ulang tahun kemerdekaan, negara mana? Thailand. Ya, di kawasan Asia Tenggara itu negara Thailand ya, tidak pernah merasakan dijajah gitu ya. Jadi tidak punya hari kemerdekaan. Kan hari kemerdekaan kan nggak pernah dijajah, otomatis kan dia tidak pernah memperingati hari kemerdekaan, ya enggak? Ada lagi negara yang lain. Lahir. Oh, hari lahir. Kalau negara lain mana? Ada lagi?
Karena ada beberapa negara di dunia ini yang tidak pernah dijajah sama sekali. Selain Thailand ada lagi mana? Yang tahu? Nggak pernah dijajah tapi pernah menjajah gitu. Ya, tidak pernah dijajah tapi sering menjajah ada juga. Ada lagi negara Ethiopia, itu negara di Afrika sana yang tidak pernah dijajah. Kemudian ada negara Nepal, nah itu juga tidak pernah dijajah oleh negara lain atau negara asing. Nanti bisa kalian baca sendiri ya, itu namanya pengetahuan biar nambah wawasan ya. Kita mulai nggih, modulnya disiapkan. Yang akan kita pelajari yaitu makna kata, sinonim dan antonim. Kalau di modul itu di halaman 37. Silakan sambil dibuka nggak apa-apa. Walaupun nanti saudara juga akan share screen. Tak share screen dulu. Silakan dibuka dulu boleh. Ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke, sebentar. Kayaknya error. Oke, sebentar dulu. Kamu baca dulu ya sambil saudara share screen dulu. Dibaca sambil tak cari filenya. Nah, ini sudah ketemu. Yang akan kita pelajari makna kata, sinonim, dan antonim. Ada yang sudah baca semalam? Sudah kelihatan ya? Ya, ini. Kita mulai yang pertama dulu, nggih, makna kata. Makna, arti lain dari makna apa, Dek? Makna apa artinya makna? Apa Mas Karel? Makna itu apa Mas Karel? Arti. Arti, ya. Arti. Makna itu sinonimnya arti atau kata lainnya arti. Kita mulai dari yang pertama dulu nih. Jadi, setiap kata atau istilah yang terdapat dalam sebuah kalimat itu memiliki arti atau memiliki makna. Nah, makna atau artinya itu dapat dilihat di mana, Us? Dapat dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak ada yang punya Kamus Besar Bahasa Indonesia di rumah? Ada yang punya? Ada yang pernah memakai ketika di perpustakaan? Ketika pembelajaran BI pernah praktik nggak, Dek? Praktik mencari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah pernah praktik seperti itu di kelas bawah? Belum. Belum. Nah, kalau tatap pernah muka seperti bukunya ini, tapi nggak pernah disuruh kayak gitu. Oh ya, kalau pembelajaran tatap muka di sekolah itu biasanya Ustazah sudah menyiapkan ada 7 kamus besar bahasa Indonesia nanti akan dipakai ketika pembelajaran. Biasanya Ustazah kelompokkan dari satu kelas itu menjadi 7 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu akan mencari arti kata yang sulit atau arti kata yang belum dipahami di kamus besar bahasa Indonesia itu ya. Yang terbaru itu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang edisi kelima, warnanya biru. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kalian bisa menemukan kata apapun gitu ya. Tentunya yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa yang bisa menyerap dari bahasa-bahasa lain, dari bahasa asing, bahasa daerah itu bisa masuk di bahasa Indonesia. Tentunya ada aturannya. Jadi kata-kata yang seperti itu bisa masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata baku gitu ya. Besok kita pelajari di kata baku dan tidak baku gitu ya. Kalau pengen ringkes deh, kan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu besar banget ya, tebel sekali, harganya juga mahal. Kemarin ketika saya mencari di Gramet itu harganya paling murah itu 600.000 gitu ya. Tapi kalau terlalu berat kemana-mana harus bawa itu susah toh. Tinggal bisa unduh atau di download di Play Store itu juga ada. Bahasa Indonesia online terus. Ya, lah ya itu. Ustazah juga seperti itu karena tidak mungkin kan kemana-mana bawa kamus yang tebal itu, tinggal unduh atau download di Play Store. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada online. Ya, nanti misalkan ada kesulitan tinggal cari di HP, lebih mudah gitu ya. Itu seputar Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dalam sebuah kalimat, kata-kata tersebut memiliki arti tertentu itu ya. Tentunya disesuaikan dengan kalimat yang ada di situ. Contohnya ini, coba Mbak Amira. Nomor 1. Gemar. Kata-kata yang tidak asing lagi. Saya, ya. Us. Ya. Saya, Us.
Nama saya Hasna, usah bilang Amira. Oh iya, maaf, Mbak Hasna. Apa ini arti kata gemar, Mbak? Budiman gemar Sangat membaca suka buku melakukan. cerita. Sangat suka melakukan. Benar nggak kira-kira? Ada yang punya jawaban beda? Gemar itu apa gemar? Karel gemar sekali makan pizza. Nah, gemar itu apa gemar? Sangat suka. Sangat suka melakukan. Betul nggak jawabannya? Kita lihat. Ya, betul nggak? Jadi gemar itu artinya sangat suka melakukan. Contoh yang kedua, Mas Rafid. Apa ini artinya? Tangan kanan. Ada yang asing dengan kata-kata tangan kanan? Pernah mendengar ya? Pak Berdi itu tangan kanan juragan beras. Nah, apa arti atau makna dari tangan kanan itu apa, Mas Rafid? Orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Kita cek jawabannya betul atau salah. Ya, betul nggih? Orang kepercayaan. Contoh soal yang ketiga. Mas Karel. Kalimatnya Ya, agak panjang. Coba, yang bergaris bawah kata apa itu? Apa? Kata apa? Mencibir. Apa maknanya Mas Karel mencibir itu? Benar, usah baca dulu. Ya, dibaca sih kalimatnya. Kemudian diartikan mencibir itu apa? Jadi kata kelas merah aku baru dengar kata mencibir, belum pernah dengar atau belum pernah membaca. Mencibir itu kan kata yang apa ya? Umum nggih. Familiar di apa namanya didengar. Apa Mas Karel? Pokoknya ya Apa itu tidak. mencibir? Apa itu mencibir? Dibayangke sik mencibir apa? Herdanti kali ini berhasil menjadi juara balap sepeda, namun Sukesi tetap mencibir. Nah, apa itu mencibir? Ada memajukan bibir bawah ke depan dengan maksud untuk mengejek, memoncongkan bibir ke bawah dengan tujuan mengagumi, atau menggerakkan bibir ke depan dengan maksud menantang, atau menarik kedua bibir ke belakang untuk menyatakan perlawanan. Ini lebih tepatnya yang Kan A. bibir bawah dengan maksud untuk mengejek. Kita lihat ya, jawabannya betul apa salah ya? Ya, jawabannya A ya. Mencibir itu lebih ke mengejek ya, kayak meremehkan gitu loh, nggak yakin dengan apa yang dihasilkan oleh temannya. Oh, itu namanya mencibir. Lanjut. Makna kata yang lain. Coba Jauza. Kelihatan slide-nya? Ya, sebentar tak baca dulu. Hitam enggak? Apa? Slide-nya hitam atau enggak? Enggak, Us. Enggak ya. Kita lihat yang diminta di situ apa? Yang bergaris bawah? Rutin. Rutin. Apa arti kata rutin? Teratur dan tetap. Teratur dan tetap. Membaca Al-Quran harus secara rutin. Nah, makan obat harus rutin. Apa itu arti kata rutin? Rutin itu artinya, ya betul ya, teratur dan tetap. Jadi selalu dilakukan secara teratur dan tetap. Continue itu ya namanya rutin. Terima kasih Mbak Jauza. Arti kata yang lain, soal kelima. Yang menjawab Mbak Nindita. Boleh lah kalau sana jawaban nih. Salah. Enggak apa-apa ya. Ustazah Kleru tadi harusnya tak apa namanya animasinya ya. Strategi itu artinya rencana yang cermat mengenai kegiatan sesuai dengan tujuan. Itu namanya strategi. Arti kata strategi. Oke. Jadi arti kata atau makna kata itu tergantung dari kalimat yang ada di situ. Jadi perhatikan dulu kalimatnya, kemudian baru diartikan. Oke. Itu contohnya. Nanti bisa kalian lihat di modul. Ada beberapa soal yang berhubungan dengan makna atau arti kata. Itu ya. Kita ke materi yang kedua, sinonim dan antonim. Ada yang masih teringat atau masih punya apa namanya memori di kelas bawah mungkin pernah disinggung ya oleh Ustazah. Sinonim itu apa sinonim? Kata sama. Apa sinonim? Persamaan kata. Persamaan kata. Ada yang punya jawaban beda sinonim? Persamaan kata. Yang sama katanya atau apanya, Dek? Kalau sinonim itu? Kata-kata. Ada yang bisa mencontohkan? Sinonim itu contohnya Informasinya.
Informasinya. Coba sinonim. Sinonim itu yang benar artinya apa, Dek? Bukan persamaan kata, yang sama katanya atau apanya? Informasi. Yang sama Ya. maknanya. Yang sama itu informasinya atau maknanya. Jadi bukan kata-katanya ya, kata-katanya beda. Misalkan Ustazah mencontohkan di sini mati. Mati itu sinonimnya apa? Ada wafat, ada tewas, ada gugur. Ada kata lain yang maknanya sama atau artinya sama dengan Kalau kata mati? meninggal, kalau meninggal, Meninggal dunia. Apalagi? Ada kata lagi selain ini apa, Dek? Mati, wafat, Sedo. tewas, gugur. Kalau sedo itu bahasa Sedo. Jawa ya. Yang bahasa Indonesia saja. Meninggal. Sudah. Meninggal, mati, wafat, tewas, gugur, mangkat. Pernah dengar kata mangkat? Ya. Pernah. Mangkat itu bukan pergi ya. Mangkat itu juga meninggal. Tetapi digunakan biasanya untuk para raja itu Dek, mangkat gitu ya. Ada lagi mampus ya enggak? Nah, tapi itu kasar ya. Biasanya digunakan untuk penjahat gitu ya, teroris gitu ya. Itu mampus. Jadi arti mati, wafat, tewas, gugur, meninggal itu artinya sama. Apa artinya? Nyawanya sudah lepas atau hilang dari jiwa atau raga. Gitu ya. Itu namanya sinonim. Perhatikan ya. Walaupun artinya sama, tetapi tidak sembarang kata-kata itu bisa dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, contohnya misalkan, kalau kata mati biasanya digunakan dalam kalimat yang seperti apa, Dek? Kalau mati, Dek? Ada yang bisa mencontohkan membuat kalimat dengan kata mati? Hewan. Nah, biasanya digunakan untuk hewan itu ya. Kucingku mati karena keracunan. Nah, masa kucingku wafat karena keracunan kan nggak mungkin, gitu ya. Jadi kata-katanya harus disesuaikan dulu. Nek wafat biasanya digunakan untuk Nabi gitu ya, orang-orang terhormat ya. Nabi Muhammad wafat ketika berusia 63 tahun. Masa Nabi Muhammad mati lah, itu kan kurang tepat. Tewas. Nah, ini tewas ini juga sama-sama nyawanya hilang, tapi kan digunakan untuk kalimat yang biasanya lebih istilahnya itu untuk penjahat itu ya. Penjahat itu akhirnya tewas tertembak polisi. Masa penjahat gugur kan nggak mungkin ya. Jadi disesuaikan dengan kalimatnya gugur. Kalau gugur digunakan untuk apa ini? Pahlawan. Pahlawan Jenderal Sudirman gugur ketika melawan penjajah ya. Masa pahlawan tewas kan dia nggak tepat ya. Itu kalau bisa tewas saat pertempuran gitu kan. Ya, tapi kan ada kata lain yang lebih tepat. Kalau tewas itu biasanya kan meninggalnya karena sesuatu yang tidak baik gitu ya. Tersengat listrik, kemudian tertembak atau kecelakaan, itu biasanya pakai kata tewas ya. Coba nanti kalian baca di koran-koran itu kan mesti kata-katanya sudah disesuaikan dengan kalimatnya itu ya. Contoh lain selain wafat, mati, tewas, kata yang bersinonim apa, Dek? Ada yang bisa mencontohkan? Ini tadi Ustazah kan mencontohkannya cuma satu kata yang artinya yang sinonimnya banyak. Kalau contoh yang lain ada yang bisa? Bohong. Bohong sinonimnya? Bohong sinonimnya apa? Kata yang artinya sama dengan bohong apa? Dusta. Kalau haus sinonimnya apa? Haus, dahaga itu ya. Kalau sulit sinonimnya? Susah. Sukar gitu ya. Sukar itu sulit itu ya. Ada lagi? Ada yang bisa mencontohkan kata-kata yang bersinonim? Dua buah atau lebih yang maknanya sama. Tadi sudah bohong, sudah sulit. Ada lagi yang tahu? Senang. Senang apa? Bahagia. Gembira, bahagia bisa. Sedih? Sedih apa? Lara. Sedih? Lara. Sedih itu berduka bisa itu ya. Ada beberapa. Lara itu apa Lara? Lara itu sakit. Lara itu sakit gitu ya. Itu namanya sinonim. Jadi Ustazah ulang yang sama itu bukan kata-katanya, tetapi maknanya atau artinya hampir sama, itu sinonim gitu nggih. Lawannya ada antonim. Berarti kalau antonim yang berlawanan apanya?
maknanya juga ya, bukan kata-katanya. Kata-katanya nggak berlawanan, yang berlawanan itu maknanya. Jauh antonimnya dekat. Apa Dekat. lagi? Cepat, Tinggi, pendek. tinggi, pendek. Tinggi, rendah bisa nggak? Tinggi Bisa. antonimnya rendah? Bisa. Nilai bahasa Indonesia kelas 6 angkatan ini sangat tinggi. Lah, antonimnya apa? Rendah. Kalau pendek, antonimnya apa? Tinggi. Pendek loh, Dek. Panjang. Panjang. Jalan tol itu panjang sekali. Antonimnya berarti pendek. Ya, ada lagi. Mudah, Susah, sukar. mudah, sulit atau sukar. Ya. Ceroboh. Ceroboh antonimnya apa? Hati-hati. Bahasa Indonesianya apa? Ceroboh apa, Dek? Ceroboh. Ada yang tahu? Teliti. Teliti, atau gitu ya. Kenyang. Perutku kenyang sekali. lapar. Lapar, gitu ya. Ini Lapar. antonim itu biasanya lebih ke sifat ya, Dek ya. Ada antonimnya, ada maknanya, gitu ya. Jadi pahami nggih? Sinonim antonim. Kita lihat contoh soalnya. Nih, kita jawab bareng-bareng. Abrasi. Mbak Orin, sinonim kata abrasi. Abrasi. Dalam setahun ini garis pantai bergeser sekitar setengah apa ini? Ketutupan. Sekitar setengah meter akibat abrasi air laut. Ini yang kemarin kita bicarakan ya. Lama-lama nanti daratannya sudah tertutup lautan. Apa Mbak Orin? Abrasi sinonimnya apa? Apa Mbak Orin? Sinonim kata yang bercetak miring. Ada pengikisan, ada pengukuran, ada gelombang, ada perusakan. Yang betul apa ini? Pengikisan. Ya, Pengikisan. jawabannya kita lihat pengikisan. Betul ya? Soal nomor 2. Mas Waris. Akurat antonimnya apa Mas Waris? Prediksi pelatih bola dari kampung sebelah itu ternyata akurat. Antonim kata akurat. Lawan maknanya akurat apa? Salah mungkin. Salah. Ada yang punya jawaban beda? Melenceng membelok. Melenceng. Melenceng membelok. Nek sesuai nggak mungkin ya. Sesuai itu nggak bisa dipilih. Sesuai Hampir itu, sama kayak itu kalau sesuai. ya, sesuai itu Akurat. sinonimnya. Yang Sinonim. betul? Sesuai kalimat itu? Salah. Apa Salah ya? atau melenceng atau membelok. Yang betul Salah. adalah Ayo. C. Melenceng. Ya. Lanjut nomor 3. Nada Nova. Nomor 3 apa Mbak Nada? Dibaca dulu. Dengan sering berolahraga akan menghambat penurunan daya tahan tubuh. Antonim menghambat. Memperlancar. Memperlancar. Betul enggak ya? Tadi kita tak buka ini. Ya, betul. Nomor 4. Ini pokoknya gampang-gampang ini pelajarannya. Gur cari antonim karo sinonim. Coba dijawab. Mas Rafif. Apa, Fif? Kami menyaksikan matahari terbit di pantai Parangtritis. Antonim kata yang bercetak miring. Yang diminta adalah terbitnya. Antonimnya apa, Mas? Dari kelas merah mau hanyut. Ada iseng buyu dewe jawabannya hanyut. Apa Mas Rafif? Halo, Rafif? Apa, Fif? Akus. Jawabannya apa nomor 4? Terbenam. Ya, jawabannya terbenam. Kalau tenggelam betul atau salah?
Tenggelam, mataharinya tenggelam. Yang betul terbenam atau tenggelam? Tenggelam. Terbenam. Yang betul Terbenam. 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 Gitu ya. Soal Kalau nomor 5. Kalau tenggelam itu misalkan apa ya? Kalau kalian berenang itu ya tidak bisa renang akhirnya tenggelam di dasar kolam itu namanya tenggelam. Nomor 5, Mbak Aisyah Fira. Mengemukakan. Nah, ini biasanya pelajaran PPKN ini. Setiap siswa boleh mengemukakan pendapatnya. Nggak asing ya dengan kata mengemukakan, ya. Apa itu sinonimnya mengemukakan? Mengarah, mengutarakan, memberikan, atau menjelaskan. Apa Mbak Aisyah? Mungkin mengutarakan, Us. Ya, mengemukakan itu sinonimnya adalah mengutarakan. Betul, nggih? Lanjut, soal nomor 6. Yang menjawab Putra Genti ya. Mas Davin. Dibaca dulu, Vin. Sampai masa, Us? Matang. Antoni matang. C. C. Masak. Masak sama matang sama atau beda? Masak. Ayo, yang diminta antonimnya loh ya. Sama kayak Bukan antonim. Yang diminta antonimnya loh ya. Lawan maknanya. Matang. Berarti lawannya? Mentah. Lawannya apa? Ya, lawannya mentah gitu ya. Masak itu kan matang sama. Kalau mengkal tahu nggak mengkal, Dek? Mengkal apa mengkal? Ada yang tahu mengkal? Tahu nggak arti kata mengkal? Pernah dengar atau baru tahu? Mengkal apa, Dek, mengkal? Pernah dengar tapi kayaknya katanya Oh. beda. pernah dengar tapi lupa. Kamu Itu pernah kan kalau udah di kalau beli buah di apa namanya di tukang buah atau di apa namanya pasar buah itu loh, Dek. Kan ada kata-kata mengkal. Nggak Ini yang matang. matang, mengkal atau yang masih mentah kan biasanya ditanya gitu sama yang penjualnya. setengah matang. Ya, mengkal Kurang itu setengah matang. matang. Jadi belum matang semua. Nek basa Jawane kemerampo. Pernah dengar kata kemerampo? Itu ya, itu bahasa Jawanya kemerampo. Jadi Pernah. matangnya belum semuanya, masih setengah-setengah, itu namanya mengkal gitu ya. Lanjut, soal nomor 7. Nih, yang menjawab Mas Rajwa. Telur yang terkontaminasi bakteri Salmonella dapat menyebabkan keracunan. Nah, ini. Bakteri Salmonella. Apa Mas Rajwa? Menyebabkan sinonimnya? Apa Mas Rajwa? Gimana Mas Rajwa? Apa sinonim dari menyebabkan? Cek Rajwa. Halo Rajwa. Coba Mas Adrian. Kalau menyebabkan sinonimnya apa Mas Adrian? A, B, C, D. Membangkitkan, memberikan, mengeluarkan, atau menimbulkan. Apa Mas Adrian? Telur yang terkontaminasi bakteri Salmonella menyebabkan keracunan. Lah, menyebabkan itu sinonimnya apa? Apa Adrian? A, B, C, D.
Apa nak? Jawab aja, salah enggak apa-apa. Apa namanya? Seyakin Mas Adrian jawabannya apa? Apa, Dik? Gimana? Apa, Adrian? Menimbulkan. Ya, menimbulkan. Menyebabkan itu sinonimnya menimbulkan, nggih? Betul jawabannya. Nomor 8, 2 soal lagi. Yang menjawab Mas Bagas. Memungut antonimnya apa ini, Mas Bagas? Memungut. Siswa kelas 6 memungut sampah yang berserakan. Nah, antonimnya apa memungut? Batu, membuang. Membuang. Kita lihat ya. Ya, betul, membuang. Memungut itu berarti antonimnya membuang. Memungut itu kan mengambil kan, berarti antonimnya membuang. Lagi nomor 9. Mbak Hume. Nah, ini. Cuek. Kalau cuek sinonimnya apa? Apa, Umi? Ada masa bodoh, ada perhatian, ada peduli, ada acuh. Sinonimnya berarti yang sama artinya dengan kata cuek. Apa, Humi? Ada yang tahu jawabannya nomor 9? Cuek apa? Acuh. Ayo, cuek apanya? Cuek. Acuh. Acuh. Benar. Masa bodoh. Yang betul apa? Cuek itu sinonimnya masa bodoh, gitu ya, bukan acuh ya. Coba nanti dicek di kamus yang online, arti kata acuh apa ya, nanti kamu akan menemukan jawabannya. Besok kita bahas ya, acuh itu apa itu ya. Terakhir, kita jawab bareng-bareng. Memesona. Yang betul memesona atau mempesona? Ustazah itu tulisannya sudah betul atau masih salah ya? Mempesona atau memesona? Ada yang tahu? Yang betul mempesona atau memesona? Memesona. Yang baku itu adalah memesona. Loh, kok gimana gitu toh? Harusnya kan mempesona. Kalau baca-baca di bacaan itu kan mempesona, bukan memesona. Ya, yang baku adalah memesona. Imbuhan me bertemu dengan kata pesona, P-nya luluh jadi memesona. Besok kita pelajari itu ya. Itu ya, yang baku adalah memesona. Memesona sinonimnya di sini apa ini? Mengagumkan. Mengagumkan. Ya, jawabannya mengagumkan. B, itu ya. Beberapa contoh soal yang berhubungan dengan makna kata, sinonim dan antonim. Yang perlu digarisbawahi, sinonim itu yang sama adalah kata-kata, yang sama adalah maknanya, bukan kata-katanya, nggih. Begitu juga dengan antonim, yang berlawanan itu maknanya, bukan kata-katanya. Itu ya. Gampang ya? Aku mau tanya, Us. Ya. Yang Gimana? soal yang terbenam tadi loh, Us. Iya, kenapa? Yang terbenam. Coba Us diulang dulu, Us. Aku membaca dulu. Oh, iya. Antonim terbit ya tadi ya. Oke, nomor berapa tadi? Nih. Ini ya Mbak Jauza. Iya, Us. Ya, yang betul adalah terbenam, nggih. Kata yang lebih tepat itu terbenam. Itu ya, itu untuk materi hari ini. Tugasnya, karena ini sudah mau berakhir di kelas hijau, tugasnya kalian buka modulnya halaman 38 sampai dengan 40. Kok banyak banget atau tidak? Itu hanya 10 soal saja. Nanti mengerjakannya, kalian tuliskan di selembar kertas saja, Dek. Jadi nanti fotonya biar sekali saja. Jadi jawabannya kalian tuliskan di lembar kertas atau di buku. Nanti tinggal difoto.
dikirimkan di kelas dojo. Ya, gimana? Aku udah ngerjain ini di buku. Ya, di buku ini boleh, tetapi kalau lebih enaknya kalian tuliskan jawabannya saja, misalkan A, B, C, D, kan tinggal difoto sekali foto saja, kirimkan di kelas dojo PA masing-masing. Tetapi kalau yang sudah terlanjur dikerjakan di modul ya enggak apa-apa, nanti berarti fotonya kamu tiga lembar ya, jadikan satu. Tapi lebih enaknya jadi ABC gitu satu lembar dikirim ke kelas dojo, itu ya. Itu Cuma ABC-nya doang atau ya, sama ABC-nya pilihannya? saja, pilihan gandanya saja, tidak usah dituliskan kalimatnya yang ada di belakangnya, tidak usah, itu ya. Cukup pilihan gandanya saja, itu ya. Ada yang mau ditanyakan kelas hijau? Aktivitas 1 terus. Aktivitas 1 nggih, halaman 38, 39, 40. Ya. Kan selama ini bahasa Indonesia belum pernah ya untuk mengerjakan yang pilihan ganda. Biasanya Ustazah lebih ke tulisan atau ke keterampilan, tapi ini Ustazah mau mencoba yang pilihan ganda, itu ya. Itu saja untuk yang materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Aktivitas 2-nya dikerjakan nggak, Us? Aktivitas 2-nya enggak usah, tapi kalau mau mencoba ya enggak apa-apa. Yang dikumpulkan hanya aktivitas 1 saja. Gitu ya. Nanti Ini isi bukunya dikumpulin nggak terus? buku apanya? Buku modulnya. Iya. Ya, nanti kita lihat ya kalau waktunya memungkinkan harus dikumpulkan, kan Ustazah kan harus cek juga gitu ya. Walaupun sudah dikirimkan ke kelas dojo, tetapi kan secara fisiknya belum Ustazah koreksi atau Ustazah paraf gitu nggih. Ada lagi? Kalau tidak ada Ustazah akhiri nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali di track-in besok ya, hari Senin nggih. Nanti kisi-kisi dan latihan soalnya akan Ustazah kirimkan di PA masing-masing gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.